Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, China atau Tiongkok. China saat ini menjelma menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia setelah Amerika Serikat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi China berada di urutan nomor 1 di dunia sejak beberapa dekade lalu. China berevolusi menjadi negara superpower di bawah Amerika Serikat hanya dalam 40 tahun. Bahkan berhasil menggeser Rusia dan Jepang, juga mayoritas negara-negara Uni Eropa di segala lini baik ekonomi dan sains. Di bidang sains, China merupakan musuh atau rival utama Amerika Serikat dan Barat. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk membendung pertumbuhan ekonomi, sains, dan militer Tiongkok. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade ke depan, China dapat menggeser hegemoni Amerika Serikat menjadi negara paling dominan dan paling berpengaruh di dunia. Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan untuk menghambat pertumbuhan Tiongkok, tapi tampaknya hal itu belum terlalu berdampak signifikan. Bahkan, kekuatan investasi China di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika terus meningkat. Sektor manufaktur dan industrialisasi China sulit untuk dihentikan. Saat ini, China menjadi negara eksportir bahan jadi terbesar pada tahun 2023 dengan nilai hingga 3.380 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, mengungguli Amerika Serikat dengan nilai 3.151 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu pula dengan pertumbuhan Tiongkok di bidang sains dan teknologi. Kekuatan ekonomi dan sumber daya manusia China yang sangat besar membuat negara ini mampu mendanai berbagai bentuk eksperimental di segala lini. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas bagaimana keterbelengguan Tiongkok dalam industri semikonduktor membuat mereka kesulitan untuk memiliki mesin litografi EUV atau Extreme Ultraviolet, yang membuat Tiongkok terhambat untuk mengembangkan microchips atau prosesor canggih dengan transistor 2 nanometer. Tapi karena kekuatan ekonomi dan sumber daya manusia yang sangat produktif, akhirnya Tiongkok berhasil merancang konsep litografi EUV jenis baru secara mandiri yang berbeda dengan milik ASML Belanda. Negara ini tak pernah tanggung-tanggung dalam berinvestasi, bahkan di lini sains dan teknologi. Diketahui pada tahun 2024 saja, China menganggarkan sekitar 210 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.466 triliun rupiah untuk berbagai hal eksperimental di dunia sains. Bahkan 35 miliar euro dianggarkan untuk mesin litografi EUV saja. Bahkan saat ini hasilnya dapat kita lihat. Diketahui sejak tahun 2020, China bahkan telah mengungguli Amerika Serikat sebagai negara terbanyak yang telah menerbitkan makalah ilmiah di berbagai jurnal pada segala bidang sains. Hal ini tentu bukan hanya propaganda, karena faktanya populasi China memang sekitar 4 kali lipat daripada populasi Amerika Serikat, dan mayoritas ada pada usia produktif, di mana tingkat pendidikan rakyat China saat ini mayoritas adalah universitas, yang tentunya akan melahirkan ribuan ilmuwan baru setiap tahunnya, yang akan dijadikan senjata andalan China untuk menggeser hegemoni Barat. Seperti halnya gebrakan yang baru-baru ini dilakukan oleh Tiongkok dalam bidang teknologi komputer kuantum, di mana gebrakan ini mengejutkan lembaga-lembaga eksperimental Barat yang telah menghasilkan terobosan besar teknologi komputer kuantum sebelumnya, di mana mereka telah mengumumkan keberhasilan menciptakan prototipe prosesor kuantum superkonduktor yang diberi nama Chuzhongzi 3. Nama Chuzhongzi diambil dari nama astronom dan matematikawan Tiongkok abad ke-5 Masehi. Hasil eksperimental ini diterbitkan di jurnal Physical Review Letter pada awal bulan Maret ini. Chuzhongzi 3 merupakan prototipe prosesor kuantum superkonduktor. Layaknya
teknologi komputer kuantum yang dikembangkan oleh Google dan beberapa startup eksperimental lainnya. Prototipe ini dibuat dan dikembangkan oleh sekelompok ilmuwan dari Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok. Prosesor komputer kuantum Zhuzhongzi merupakan prosesor superkonduktor kuantum yang mengakomodasi 105 qubit dan 182 Kupler yang kadang-kadang mampu melakukan pengambilan sampel acak yang dapat beroperasi dalam menyelesaikan masalah bahkan hingga 1 kuadriliun atau 1000 triliun kali jauh lebih cepat daripada superkomputer terkuat saat ini. Bahkan dinarasikan 1 juta kali lebih cepat daripada prosesor Willow kuantum milik Google yang baru-baru ini diluncurkan. Zhuzhongzi 3 merupakan konsep pengembangan ketiga yang telah dibuat oleh Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok. Sebelumnya, mereka telah mengembangkan konsep komputer kuantum fotonik seperti Jiuzhang dan konsep Zhuzhongzi 2. Jika Zhuzhongzi 2 hanya mengakomodasi 66 qubit, diketahui prototipe Zhuzhongzi 3 metrik kinerjanya berhasil ditingkatkan hingga 105 qubit dan 182 Kupler. Meski rekor qubit terbesar masih dipegang oleh IBM, yakni 1121 qubit, yakni prosesor superkonduktor Condor. Tapi untuk tingkat kecepatan, Zhuzhongzi diketahui lebih unggul, bahkan mencapai waktu koherensi sekitar 72 mikrodetik dengan fidelitas gerbang 2 qubit paralel hingga 99,90%. Penguatan waktu koherensi dapat menyediakan durasi untuk melakukan operasi dan komputasi yang lebih kompleks. Ya, untuk melihat kemampuannya, tim tersebut kemudian melakukan tugas pengambilan sampel sirkuit acak 83 qubit dan 32 lapis pada sistem tersebut. Dan diketahui dibanding dengan algoritma klasik saat ini, kecepatan komputasi prosesor Zhuzhongzi 3 terukur sekitar 1 kuadriliun atau 1000 triliun kali jauh lebih baik daripada superkomputer terkuat saat ini. Meski begitu, algoritma kuantum yang digunakan masih sangat terbatas. Karena itu tetap saja sistem prosesor kuantum tersebut masih belum bisa digunakan secara nyata, seperti halnya pada supremasi komputer konvensional saat ini. Yang artinya jalan panjang masih harus ditempuh untuk benar-benar menyempurnakan konsep komputer kuantum agar dapat digunakan secara nyata di kehidupan sehari-hari dengan supremasi kuantum yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Cardus dari Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok mengabarkan